sujud menyembah pada si Raja Rimba Paijo Wanara tak bercelana. Tahun 1980 sampai era-era itu kita sering mendengarkan sandiwara radio. Dan setelah itu pun televisi juga ada dubbing atau sulis suara. Nah, sekarang saya berjumpa dengan kelompok apa? Lati Pamuji Suci. Sanggar Seni Lati Pamuji Suci. Kalau saya itu ya Rama. Saya itu memang suka sandiwara radio itu sejak SD. Karena saya dulu suka mendengar sandiwara radio RRI yang terkenal dari Kutre. Nah, itu saya lalu bercita-cita, wah aku pengen main sandiwara radio. Nah, kemudian SMP saya menjadi Misdinar di Paroki Binaran. Dari Misdinar kemudian lektor, kemudian di sana sama Romo Budjo dahulu itu dibikinlah kelompok studi drama Bintaran. Itu sering mengisi kalau Natalan, Paskah itu di gereja dan juga rekaman-rekaman baik untuk radio atau untuk televisi. Nah, kemudian di situ ada Radio Bikima, Romo. Saya mendaftarkan jadi penyiar Radio Bikima. Jadi penyiar Radio Bikima, juga sering isi acara sandiwara juga. Kemudian ada teman saya ngajak, teman kuliah, gue gelem jadi penyiar RRI, bantu siaran alam pelajar dan universitaria. Kalau alam pelajar itu untuk pelajar-pelajar, universitaria untuk SMP. Nah, ketika saya sedang mengisi universitaria dan alam pelajar, penyiar RRI mengumumkan pendaftaran penyiar, lalu saya mendaftarkanlah penyiar. Kemudian setelah jadi penyiar, saya kepingin main sandiwara radio bahasa Jawa. Waktu itu Mbak Maria Kadarsi sutradaranya, lalu saya bergabung dengan sandiwara radio. Kira-kira begitu Rama. Terima kasih. Sama saya dulu hobi dari kecil karena mendengarkan Saur Sepuh. Itu ya. Jadi idola saya itu Maria Untu, Eli Ermawati, yang sekarang kemudian kami satu grup sebetulnya dengan beliau ternyata sekarang ya. Kemudian saya karena sekolah di Kulon Progo di Tromasan, kemudian hijrah sekolah di Baciro, di SMP itu ikut kegiatan drama radio, bukan drama radio tapi teater. Kemudian ke SMA saya ngambil jurusan teater. Nah, dari situ saya mengenal Komsos. Karena saat SMA saya PKL di RRI bertemu dengan salah satu narator di Komsos. Nah, sekarang saya di sini ke dapurnya narator. Ketemu saya enggak? Iya, ketemu Mas Ardono juga. Dapat kutukannya ya, Mbak Lia. Kalau saya awalnya memang suka denger radio, Romo. Suka denger radio tapi nggak pernah membayangkan bahwa akan terjun di dunia rekaman, apa maksudnya dalam mengisi suara drama radio gitu. Awalnya diajak teman untuk gabung di RRI, ngisi drama radio, kebetulan dia yang menulis gitu. Awal mulanya mikirnya tuh apa iso gitu ya, karena nggak bisa kayaknya tuh kalau denger drama radio tuh kok kita tuh bisa, imajinasi kita tuh bisa dibawa kemana-mana untuk membayangkan kondisi yang digambarkan di cerita itu gitu kan. Nah terus mikirnya kan dulu, oh itu pasti ada fasilitas-fasilitas apa yang membuat kita, membantu imajinasi kita kebawa ke sana, terus nggak hanya sekedar suara. Ternyata ketika ngelakoni sendiri, oh jebul angin loh ya. Karena susahnya adalah kita dengan tanpa kostum khusus yang mendukung sebuah peran, kita ya sebagai, kan di belakang layar itu kita sebagai diri kita sendiri ya, santai dengan kostumnya, terus tapi kita kadang cuman berdiri atau duduk, tapi kita harus bisa menggambarkan wong melayu menggah-menggah gitu kan, atau kehujanan atau marah-marah dari, nah
atau tiba-tiba menangis yang tadinya tuh kita kayak kalau misalnya di layar kaca itu kan acting itu dibantu oleh properti, kostum dan lain sebagainya. Kalau ini kan enggak, kayaknya kita sendiri tapi kita harus memerankan orang lain. Dan sebelum kita mengajak orang lain berimajinasi mendengarkan suara kita tuh kita harus ditantang untuk berimajinasi sendiri untuk membawakan itu. Nah itu menurut saya itu sangat sulit. Ini selain saya sebagai pengisi suara, saya juga membuat naskah gitu loh. Membuat naskah itu kan harus ada kaitannya karena ini tentang iman Katolik ya Rama ya. Jadi di situ saya juga akhirnya belajar, terus kemudian ada refleksinya dulu sebelum nanti saya memberikan oh ini peran-perannya ini yang kemudian pesan yang harus disampaikan apa. Nah, jadi sebelum nanti itu dibacakan sama teman-teman, dibawakan oleh teman-teman, saya sendiri juga harus merefleksikan itu. Jadi ya ada olah rasonya dulu dari nilai-nilai yang akan ditampilkan itu. Banyak sekali pergumulan ya sebetulnya untuk menuliskan sesuatu yang reflektif gitu. Apalagi ternyata kita mengalami sendiri pergumulan itu dan kita harus menuliskan tema itu gitu. Jadi pergumulannya itu curcol. Iya, ini ya curcol. Karena saya yakin yang menulis juga rekan-rekan penulis juga sama. Kadang kita diminta untuk menulis sebuah tema yang ternyata setelah diaplikasikan dalam keseharian kita itu kita sendiri punya penolakan gitu loh. Apa ya kita tuh kayak gini gitu, maksudnya kita bicara soal kasih padahal kita di sini lagi kenyut gitu kan. Lagi penuh Lalu dendam lagi penuh dendam ditambah lagi dengan bacaan-bacaan kitab suci yang mungkin bukan makanan sehari-hari untuk kita nggak melakukan Lectio Divina setiap hari gitu loh. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi penulis sendiri untuk menyampaikan itu dalam tulisan. Lalu ketika dibawakan suara kita itu kalau kita membaca dengan tidak ikhlas itu juga kedengarannya juga nggak enak ya gitu. Jadi ketika kita hanya membaca bacaan saja itu juga perlu dipahami apa sih kalimat ini tuh maksudnya apa, cara menyampaikannya bagaimana, mungkin teman-teman juga mengalami. Lalu setelah itu kita membacakan renungan, misalnya renungan yang renungan sifatnya bercerita atau narasi, itu pun sama gitu, pergumulannya tidak kalah hebatnya bagi kita yang VO ya, itu voice over. Nah, bagaimana tantangannya kemudian membawa pendengar, menjamah mereka yang bisa menikmati apa yang kita sampaikan gitu, itu kira-kira ketangkep nggak sih pesannya gitu, kita kira bisa mengajak mereka untuk merefleksi juga nggak dari mendengarkan itu, kira-kira menyentuh hati atau tidak gitu. Sebelum berangkat tuh biasanya kan dari Mbak Pipo tuh udah mengirim naskahnya ya dibaca dulu. Biasanya sih di rumah udah membaca dulu, memahaminya. Duh, kayak nggak percaya ya, katanya ngapusi banget. Iya sih gitu Romo. Jadi sampai sini tinggal dibaca dan diresapi lagi. Duh, aku kayaknya jawabannya gitu aja. Jawaban normatif. Coba diplomatis. Yang penting aman. Aman. Dan saya guyu dewe yang itu semua itu karena jam 4. Cepat isu-isu. Kadang-kadang geser jam 4:30 atau jam 5 gitu lah. Itu jadi ya yang mendengarkan ya yang kebangun ini ya, kayak saya gitu ya. Padahal Anda begitu keras bekerja menyiapkan ini semua ya. Jadi saya tuh agak merasa nelongso juga ya.